Träumst du von einem besseren Leben? Einem Leben, das du dir nie leisten könntest. Aeon bietet ein Zeitspendenprogramm, das jedes gespendete Lebensjahr großzügig vergütet. Mach noch heute deinen DNA-Test. Deine Zeit, deine Chance, deine Wahl. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul Paradise. Film garapan negeri Jerman ini menceritakan zaman di mana umur bukan lagi sebuah batasan. Teknologi memungkinkan manusia itu saling bertukar usia, menjual umur hidupnya kepada orang lain demi imbalan uang ataupun membeli umur seseorang untuk memperpanjang usianya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sebuah perusahaan teknologi bernama Aeon menawarkan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan sejahtera dan bahagia. Setiap individu berumur di atas 18 tahun dapat mendonasikan atau lebih tepatnya menjual umurnya kepada seseorang dengan imbalan tertentu. Tapi dengan syarat DNA pendonor dan penerima itu harus sesuai dan proses pertukaran akan berlangsung selama 2-3 hari. Untuk menarik minat masyarakat, perusahaan punya slogan, donasi usia akan membuat hidup lebih bermakna serta makin berumur makin menawan. Maka dari itu, banyak anak-anak muda tergoda menjual umurnya demi gaya hidup ataupun sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara mereka yang membelinya adalah orang-orang tua berduit yang ingin muda kembali serta memperpanjang umurnya. Scene kemudian memperlihatkan sales manager Aeon bernama Max sedang menawarkan program donasi usia kepada anak remaja 18 tahun bernama Dennis. Dennis dan keluarganya adalah imigran. Sampai saat ini mereka itu belum mendapatkan kewarganegaraan karena biaya mengurus surat kependudukan di Jerman sangatlah mahal. Belum lagi mereka ini adalah keluarga miskin dan terancam dideportasi ke negara asalnya. Karena itulah Dennis tertarik menjual umurnya demi memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Awalnya Dennis itu hanya ingin mendonasikan 3 tahun umurnya, tapi Max menyarankan agar Dennis mendonasikan 15 tahun umurnya dengan imbalan sebesar 700.000 euro atau setara 12 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, Dennis bisa mengurus KTP serta meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Tapi sebagai konsekuensinya, Dennis akan berumur 33 tahun setelah umurnya didonasikan. Dennis akhirnya setuju. Seandainya Dennis itu bekerja keras selama 15 tahun tanpa menikmati hidup, belum tentu Dennis itu mendapat uang sebanyak itu. Bahkan Dennis masih bisa memanfaatkan sisa uang untuk menikah ataupun berwirausaha. Fenomena jual beli usia ini sebenarnya sudah umum terjadi pada masyarakat miskin. Max seringkali mengunjungi daerah kumuh dengan tingkat ekonomi rendah di mana ia bisa dengan mudah mendapatkan calon pendonor. Akan tetapi, sebagian masyarakat menganggap jual beli umur ini adalah perbuatan melawan kodrat, serta dinilai menyesatkan masyarakat. Orang-orang menjadi malas karena bisa mendapat uang dengan mudah. Mereka itu tidak menyadari bahwa secara tidak langsung orang kaya telah mengeksploitasi kemiskinan seakan menambang usia demi hidup yang lebih lama. Demonstrasi pun kerap terjadi di depan kantor Aeon, dan tak jarang Max itu mendapat cacian dari mereka. Tapi Max gak peduli, setiap orang memenuhi kebutuhan dengan caranya sendiri. Tidak ada yang memaksa dan pilihan tetap ada pada masing-masing individu. Max Thoma. Berkat kerja kerasnya, tahun ini Max dinobatkan sebagai sales manager terbaik dengan raihan omset 276 tahun. Unsere CEO Sophie Tyson. CEO sekaligus pendiri Aeon yaitu Sophie Tyson adalah otak di balik kesuksesan teknologi donor usia ini. Dalam pidatonya, ia menyampaikan, banyak ilmuwan dan seniman jenius itu meninggal ketika karir mereka sedang berada di puncaknya. Seperti Albert Einstein, Mozart, atau bahkan Leonardo da Vinci. Seandainya mereka itu memiliki umur lebih panjang, akan lebih banyak karya baru lahir dari kejeniusan mereka. Karena itulah di zaman di mana umur bukan lagi batasan, Aeon akan memberikan donasi umur kepada 15 ilmuwan jenius peraih Nobel. Dengan harapan semakin panjang usia mereka akan lebih banyak lagi manfaat bagi umat manusia. Sekedar untuk diketahui, film ini tuh memiliki konsep bahwa setiap orang memiliki usia standar manusia yaitu 60-80 tahun. Jadi tidak ada istilah umur manusia itu tidak ada yang tahu, terkecuali jika mereka itu meninggal bukan sebab alami seperti kecelakaan atau pembunuhan. Para ilmuwan tersebut saat ini berada di pusat penelitian Aeon menjalani pemulihan pasca operasi donasi usia.
Mereka yang sebelumnya sudah lanjut usia kembali muda tanpa mengurangi kejeniusan mereka sedikit pun. Bahkan ada di antara mereka yang sebelumnya lumpuh kembali normal seperti sedia kala. Akan tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Seorang perawat masuk ke dalam, lalu menembak 15 orang ilmuwan tersebut. Bahkan keluarga mereka yang ada di sana juga dihabisi. Setelah melakukan aksi kejamnya, teroris yang menyamar sebagai perawat itu meninggalkan watermark sebagai bukti bahwa organisasi yang disebut kelompok Adam adalah kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok Adam adalah komunitas penentang program donor usia. Mereka beranggapan Aion telah menciptakan sistem yang menghalangi kesetaraan, serta menjadikan umur manusia sebagai komoditas, yang menjadikan manusia itu tak ubahnya seperti ternak diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan. Usut punya usut, sudah sejak lama teroris itu menyamar sebagai perawat serta mencuri informasi rahasia perusahaan. Insiden tersebut membuat Sophie meradang. Kenapa mereka bisa kecolongan? Lalu ia meminta Kaya dan Victor, agen rahasia mereka, meningkatkan keamanan serta mencari informasi terbaru tentang kelompok tersebut. 16 Jahre Berliner Polizei. Adam hat sich bereits zu dem Anschlag bekannt. Scene kemudian pindah ke sebuah apartemen mewah di mana Max dan istrinya yang bernama Elena tinggal. Elena adalah seorang perawat. Setiap hari Elena pulang terlambat karena lembur. Mereka berdua harus bekerja keras mengingat cicilan apartemen mereka belum lunas dan sangatlah mahal. Lalu mereka makan malam bersama, merayakan kecil-kecilan atas penobatan Max sebagai karyawan terbaik tahun ini. Esok harinya Max dan Elena pulang kampung ke rumah orang tua Elena. Tapi sampai di sana, Max malah berdebat dengan ayah mertuanya yang berpendapat bahwa manusia diperah bagai ternak. Yang kaya semakin muda, sedangkan yang miskin itu lebih cepat meninggal. Max berkata mereka yang diperah bisa hidup sejahtera. Orang-orang yang tadinya miskin menjadi bahagia. Jika harta mereka hanya usia muda mereka, lalu kenapa harus melarang mereka menjualnya? Lagi pula tidak ada yang dirugikan. Baik pendonor atau penerima sama-sama menerima manfaatnya. Lalu di perjalanan pulang, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Max dan Elena melihat apartemen yang belum lunas itu terbakar. Hasil investigasi menyebut api berasal dari lilin di ruang makan. Tapi Max dan Elena membantah bahwa mereka sudah mematikan lilin tersebut. Lagi pula, apartemen semahal itu pasti punya sistem pemadaman yang canggih. Kabar buruknya, pihak asuransi malah menolak memberi ganti rugi dengan alasan kelalaian. Yang artinya mereka itu harus tetap membayar cicilan apartemen tersebut sampai lunas, yang nilainya mencapai 2,5 juta euro atau setara 45 miliar rupiah. Akan tetapi masih ada solusi lain. Elena diam-diam menjaminkan 40 tahun usianya ke bank jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan uang dalam jumlah yang besar. Saat itu ia tidak berpikir panjang ataupun memberitahu Max, karena pihak bank berkata jika tidak bisa melunasi apartemen itu masih bisa dijual. Tapi apartemen itu hangus terbakar. Pihak bank sudah pasti akan menggunakan jaminan usianya untuk menutup kerugian. Jika dalam batas waktu tertentu Elena itu nggak bisa nutup hutangnya, maka ia harus merelakan 40 tahun usianya. Lalu Max meminta agar mereka membagi hutang tersebut dengan 20 tahun usianya. Dia akan mendonorkan usianya. Tapi pihak asuransi sudah mengetahui kalau satu-satunya penerima donor yang cocok dengan DNA-nya meninggal karena kecelakaan. Jadi mau nggak mau, Elena itu harus menanggungnya sendiri. Pihak kepolisian kemudian menahan Elena di pusat penelitian Aion untuk mencegah dirinya kabur ke luar negeri. Keesokan paginya, Max menemui Sophie. Ia ingin mengajukan pinjaman uang ke perusahaan agar pihak bank tidak menyita umur Elena. Max adalah karyawan terbaik. Ia berjanji dalam beberapa tahun ke depan pinjaman itu bisa ia lunasi. Sophie tidak bisa berjanji, tapi dia akan mengusahakannya. Forschung ist das, was diese Firma groß gemacht hat. Lalu di rapat pemegang saham, Sophie mendapat pujian sekaligus kritikan. Laba perusahaan tahun ini sangatlah besar, tapi menguap begitu saja. Sophie dianggap terlalu banyak menghamburkan uang demi riset dan filantropi, yang bisa saja mengancam operasional perusahaan di masa depan. Spender und Empfänger DNA-kompatibel sein müssen. Sophie berdalih riset dan pengembangan yang ia lakukan sangatlah penting. Karena hingga saat ini mereka itu masih belum bisa mengatasi masalah ketidakcocokan DNA pendonor dan penerima. Namun Dewan Komisaris mendapati fakta bahwa
Hanya sebagian kecil saja orang memiliki kelainan genetik yang membuat mereka tidak bisa menjadi pendonor ataupun penerima. Mereka bertanya, apakah riset tersebut sepadan dengan besarnya modal yang dikeluarkan demi pasar yang kecil? Tentunya Dewan Komisaris tidak ingin perusahaan merugi. Sophie Tyson hat versprochen, dass sie sich meldet. Berminggu-minggu sejak kejadian tersebut, tidak ada kabar Sophie ingin meminjamkan uang kepada Max. Lalu Max bersama pengacaranya mendatangi pusat penelitian Ion untuk bertemu dengan Elena. Tapi mereka tidak memperbolehkannya. Saat ini Elena dijaga ketat karena batas waktu penangguhan asuransi donasi adalah 2 jam lagi. Apa boleh buat, tidak ada yang bisa Max lakukan selain berharap terjadi keajaiban. 38 Jahre. Artikel 863G der Zivilprozess. Sementara di sebuah ruangan, pengadilan akhirnya memutuskan Elena gagal memenuhi kewajibannya. Batas tempo penangguhan asuransi telah berakhir. Dan sesuai perjanjian, Elena wajib memberikan usianya selama 40 tahun kepada kreditur, sesuai dengan nilai asuransi yang telah dijaminkan. Tak lama kemudian, para dokter masuk ruangan lalu melakukan prosedur operasi pengambilan usia. Dan setelah proses tersebut selesai, Elena dibebaskan. Lalu Max membawanya ke sebuah kontrakan kecil. Saat ini, fisik dan usia Elena masih sama seperti sebelumnya. Namun setelah 2 hari ke depan, umurnya akan bertambah 40 tahun. Keesokan paginya, Max dipanggil HRD karena Max mendapat promosi jabatan menjadi manajer senior. Tapi Max nggak peduli, bahkan menyebut perusahaan ini sengaja tidak mau membantunya. Lalu Max bertanya, sebenarnya apa yang membuat miliuner seperti Sophie enggan memberikan pinjaman? Jumlah pinjaman itu sangatlah kecil dibandingkan dengan raihan omsetnya tahun ini. Ketika Max hendak pulang tanpa sengaja, ia melihat Sophie dari kejauhan lalu menghampirinya. Akan tetapi, Sophie menolak menemuinya dan malah berkata sebaiknya jangan mengganggunya atau masa depannya terancam. Entah apa maksudnya, namun Max melihat wajah Sophie terlihat lebih muda dari sebelumnya. Sampai di rumah, Max mencoba menghibur Elena. Meski dirinya sudah berubah menjadi nenek-nenek, Max tetap mencintainya. Tapi perasaan Elena tak seperti dulu. Mentalnya benar-benar terpukul akibat kesalahan yang dilakukannya. Malam itu, Max jalan-jalan sendiri di tengah dinginnya malam. Lalu ia bertemu seorang gadis kecil yang menawarnya makanan karena melihatnya bersedih. Kembali ke kontrakan, Max menemukan Elena gak sadarkan diri lalu membawanya ke rumah sakit. Dokter memberitahu Elena mengalami keguguran akibat proses donasi yang baru saja ia lakukan. Kabar ini tentunya membuat kedua pasangan itu tambah bersedih. Pulang dari rumah sakit, Elena minta diantar ke rumah orang tuanya. Ia ingin menenangkan diri untuk sementara waktu. Lalu Max berjanji kalau dia akan menemukan penerima usianya dan memintanya mengembalikannya pada Elena. Lalu di tengah kota, Max lagi-lagi bertemu dengan gadis kecil sebelumnya. Tapi gerak-geriknya itu terlihat seperti orang dewasa. Gadis itu pun mengaku kalau ia memang sudah dewasa. Tahun lalu ia mendapat donor usia dari seseorang di pasar gelap. Max sendiri pernah mendengar ada mantan ilmuwan membocorkan teknologi Ion, kemudian membuka praktek secara ilegal dengan harga yang jauh lebih murah. Lalu Max bertanya di mana ia bisa bertemu dengan dokter tersebut. Gadis itu memberikan nomor telepon seorang calo, lalu Max bertemu dengannya di lokasi yang sudah ditentukan. Calo tersebut meminta bayaran 30.000 euro sebagai biaya pertukaran usia. Tapi dengan syarat, Max harus membawa pendonornya sendiri, seseorang yang akan ditukar usianya dengan Elena. Bukan sembarang orang, tapi wajib memiliki kecocokan DNA di antara keduanya. Calo itu meminta Max agar pergi ke perbatasan Lituania minggu depan, sambil menunggu kabar dari seorang dokter bernama Berg yang akan menunjukkan lokasi di mana kliniknya beroperasi. Klinik itu selalu pindah-pindah tempat dan hanya beroperasi selama 6 jam saja. Jadi pastikan jangan sampai terlambat datang ke sana. Hari berikutnya, Max diam-diam membuntuti mobil Sophie kemanapun ia pergi. Max akan menculiknya karena ia yakin Sophie adalah orang yang menerima donasi usia dari Elena. Hal itu terbukti Sophie mendadak lebih muda pasca Elena diambil usianya. Jika memang benar, maka DNA pendonor yang cocok untuk Elena adalah Sophie. Sore itu, Sophie sendirian pergi ke makam mendiang ibunya. Tanpa basa-basi, Max langsung melumpuhkannya dengan alat kejut listrik. Kemudian, untuk mengalihkan perhatian, Max mencoret-coret makam dengan logo organisasi Adam.
agar polisi mengira organisasi tersebut adalah pelaku penculikan. Setelah itu, Max menjemput Elena lalu membawanya pergi ke tempat di mana Max menyembunyikan Sophie. Max memberitahu Sophie adalah penerima donor usianya. Wajahnya kembali seperti anak remaja. Sophie sepertinya memang sengaja tidak memberinya pinjaman lalu menahannya di pusat penelitian agar bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sementara di makam, Kaya dan Victor ternyata tidak bisa dikelabui begitu saja. Organisasi Adam biasanya membunuh korbannya dan baru kali ini menculik seseorang. Kamera CCTV merekam sebuah mobil rental yang disewa dengan identitas palsu masuk ke tempat ini. Dan setelah ditelusur, identitas penyewa tersebut ternyata adalah Max. Victor kemudian menghubungi pihak rental, melacak kemana mobil itu pergi, dan tak butuh waktu lama Victor mengetahui di mana keberadaan Max. Di tempat persembunyian, Max dan Elena malah terlibat cekcok. Elena menolak dengan alasan tidak mau terlibat penculikan ini. Tapi Max meyakinkan hanya ini cara mengembalikan umurnya. Dan setelah semua selesai, Max akan membawa Elena keluar dari Jerman lalu memulai segalanya dari awal. Soll ich jetzt für diese Frau in den Knast gehen oder kommst du mit mir? 1 jam berikutnya, Kaya dan Victor sampai lokasi persembunyian bersama pasukan khususnya. Akan tetapi, Max dan Elena sudah meninggalkan tempat tersebut. Mereka dalam perjalanan menuju perbatasan Lituania. Kembali ke Ion, Kaya dan Victor akan menangani kasus ini secara independen daripada melibatkan kepolisian. Mereka tidak ingin insiden penculikan ini menjadi konsumsi publik yang bisa mempengaruhi kredibilitas perusahaan. Max dan Elena bukanlah teroris, hanya warga sipil yang kepepet setelah apartemen mereka terbakar. Lalu Victor bertanya, kenapa miliuner seperti Sophie, wanita terkaya di Eropa serta kebal hukum begitu menginginkan umur seorang warga sipil, yang sebenarnya dia bisa saja memberikan pinjaman uang kepada Max dan Elena. Sophie terkesan merampas usia warga sipil demi kepentingan sendiri, dan berujung pada penculikan gara-gara nominal uang yang jumlahnya tidak terlalu besar. Lalu Kaya berkata, tugas mereka adalah melindungi keluarga Tyson. Masalah hukum urusan perusahaan. Mereka memang warga sipil, tapi bukan berarti penculikan itu dibenarkan. Lalu di perjalanan, Max memilih jalur laut menuju Lituania karena jalur darat terlalu beresiko. Dan demi keamanan, Max mengikat lalu menyembunyikan Sophie di dalam peti kargo. Tapi Max tidak menyadari, satelit pengintai Ion mendeteksi keberadaan mereka serta tujuan kapal yang mereka tumpangi. Kaya mengirim foto Max dan Elena pada kepolisian setempat meminta bantuan agar menahan keduanya sampai kedatangan mereka. Ketika kapal hendak berlabuh, Max melihat puluhan mobil polisi dari kejauhan. Untungnya, mereka itu berhasil lolos dengan menyelinap di salah satu kendaraan penumpang. Setelah itu, Max dan Elena menjauh dari keramaian sambil menunggu kabar dari Dr. Berg. Akan tetapi, muncul masalah baru. Orang yang mereka culik mengaku kalau dirinya bukanlah Sophie Tyson, melainkan Mary Tyson, anak perempuannya. Tapi Max nggak percaya begitu saja. Mereka sangat mirip dan bisa saja Sophie sengaja mengelabuhi mereka. Siehst du? Das ist Tysons Tochter. Malam itu, mereka beristirahat di sebuah bangunan hotel terbengkalai. Mary bertanya, apakah Elena adalah orang yang mendonorkan umurnya pada ibunya beberapa hari yang lalu. Sejak awal, Mary itu sebenarnya menentang program donasi usia ibunya. Dia melihat sendiri, ada banyak pengungsi hilang di perbatasan Lituania, ataupun anak-anak yang dijual orang tuanya demi uang. Tapi bukan ke Ion, melainkan ke sebuah klinik ilegal agar para artis atau influencer bisa awet muda tanpa harus membayar mahal. Sie haben meiner Mutter die 40 Lebensjahre verkauft, richtig? Ich weiß auch nicht, wie Arschlöcher benennen. Wollen Sie mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen? Elena merasa Max salah menculik orang. Mereka tidak bisa menggunakan Mary untuk menukar usianya dan lebih baik memulangkan gadis tersebut. Max meminta Elena tidak perlu khawatir. Tidak masalah dia itu Sophie atau Mary, yang pasti DNA Sophie cocok dengan DNA Elena. Mary adalah anak Sophie. Ada kemungkinan DNA Mary cocok dengan DNA-nya, yang artinya Mary dan Elena bisa saling bertukar usia. Seandainya hal tersebut berhasil, Mary bisa meminta Sophie memberikan umurnya kepada Mary. Atau mungkin Sophie bisa mengusahakan mencari donor yang tepat untuk Mary. Dengan begitu, Elena kembali muda, Mary mendapat umurnya kembali dari ibunya, dan masalah pun selesai. Akan tetapi, Elena masih merasa tidak seharusnya mereka melakukan penculikan ini, lalu pergi keluar untuk menenangkan pikiran. Ich würde mich gerne waschen. Bitte. Warte. Mary kemudian meminta Max mengantarnya ke kamar mandi.
Ia ingin membersihkan badan sambil menceritakan bagaimana awal mula teknologi ini ditemukan. Semua berawal dari keinginan Sophie menyelamatkan Lucy Tyson mendiang ibunya. Lalu Sophie mulai meneliti penuaan pada sel manusia. Risetnya pun menghasilkan penemuan besar. Sophie menemukan bahwa sel manusia itu bisa diganti atau diperbaharui menggunakan sel muda. Namun untuk melakukan hal tersebut, mereka membutuhkan pendonor sel dari orang yang lebih muda, serta memiliki kecocokan DNA layaknya golongan darah, di mana pendonor dan penerima itu harus memiliki golongan darah yang sama. Teknologi yang dimiliki Ion memungkinkan mereka menentukan tingkat pertukaran sesuai dengan jumlah usia yang ingin ditambah atau dikurangi. Konsekuensinya, pendonor tersebut akan menerima sel tua yang secara tidak langsung akan mempercepat penuaan. Akan tetapi, Sophie tidak sempat menemukan pendonor yang cocok untuk ibunya sebelum akhirnya meninggal dunia. Ketika Mary hendak melepas bajunya, Max mengalihkan pandangannya. Tapi justru dimanfaatkan Mary mengambil gagang pintu, memukul Max, merampas handphonenya, lalu kabur keluar. Mary mencoba menghubungi seseorang, namun belum sempat tersambung, Mary malah kecebur ke danau. Beruntung, Elena yang lagi jalan-jalan di luar melihatnya lalu menyelamatkannya. Elena membawa Mary kembali ke hotel lalu menyuruhnya mandi. Saat mencopot bajunya, Elena tidak melihat ada bekas jahitan operasi seperti dirinya ataupun Sophie, yang artinya Max itu memang salah menculik orang. Elena merasa kasihan lalu meminta Max membebaskan Mary. Max kembali menenangkannya. Seperti yang ia bilang, tidak masalah ia Sophie atau bukan, mereka tetap harus mencobanya. Ketika Max dan Elena sedang tidur, datang sekelompok orang menodongkan senjata. Mereka bukanlah polisi, melainkan kelompok Adam yang diketuai seorang wanita bernama Lilith. Lalu mereka membawa Max, Elena, dan Mary ke sebuah bangunan kosong. Sementara di jalan, rombongan Kaya dan Victor bergerak menuju tempat di mana Max bersembunyi setelah Victor berhasil melacak lokasi sinyal handphone Max. Kaya berkata sudah 30 tahun ia tuh mengawal keluarga Tyson. Ia beruntung mendapat donasi umur yang membuatnya tetap muda hingga saat ini. Namun menjadi muda bukan berarti hidup lebih baik. Kaya berterus terang selama bertugas memang ada banyak hal bertentangan dengan hati nuraninya. Lalu di lain tempat, Lilith memberitahu Max kalau ia sudah mengetahui segala hal tentang dirinya, Elena ataupun Sophie Tyson, serta alasan kenapa Max melakukan penculikan Mary yang ia kira adalah Sophie. Elena dulunya adalah calon pendonor usia. Ketika sampel DNA-nya diuji, Max malah jatuh cinta padanya, membatalkan donor usia tersebut lalu menikahinya. Sejak awal film, Sophie diperlihatkan sebagai sosok wanita setengah baya. Hal tersebut sebenarnya cukup bertentangan mengingat Sophie adalah CEO sekaligus pelopor donasi usia. Seharusnya Sophie itu bisa mendapat donor usia dengan mudah dengan segala fasilitas yang ia miliki. Namun bukan karena Sophie tidak mau melakukannya, melainkan satu-satunya DNA yang cocok menjadi donor usia untuknya adalah Elena. Jadi secara tidak langsung Max menggagalkan usaha Sophie mendapatkan pendonornya. Sejak saat itulah Sophie rela menghamburkan uang perusahaan demi penelitian yang memungkinkan orang berbeda DNA bisa saling bertukar usia. Tapi upayanya tersebut tidak membuahkan hasil. Lalu Lilith bertanya, apakah Max dan Elena tidak curiga? Kenapa pihak bank mau memberikan pinjaman dengan syarat usia Elena menjadi jaminan? Dan secara kebetulan penerima donor usia yang cocok dengan Max meninggal dalam sebuah kecelakaan yang membuat Max tidak bisa menjual umurnya. Lalu tiba-tiba terjadi kebakaran misterius di apartemen mewah mereka. Dan anehnya asuransi itu malah menolak klaim dengan alasan kecerobohan yang mengakibatkan pihak bank menyita usianya. Semua kejadian itu adalah rekayasa yang sengaja dilakukan Sophie demi mendapatkan umur Elena. Tak lama kemudian, Dr. Burke mengirim lokasi di mana ia membuka kliniknya dan hanya berlaku selama 6 jam ke depan. Tapi Lilith berkata mungkin Max tidak akan sempat pergi ke sana karena ia mendapat informasi kalau pasukan Ion sebentar lagi sampai ke tempat ini. Lilith akan menjadikan Max sebagai umpan agar mereka bisa menangkap Sophie hidup-hidup. Tapi anehnya, kenapa Lilith bisa tahu mereka bersembunyi di hotel kosong serta bisa mendapat informasi kedatangan pasukan Ion? Ketika mereka sampai, Max keluar lalu meminta agar Kaya mempertemukannya dengan Sophie. Sophie pun menurutinya lalu meminta Max membebaskan Mary. Dan sebagai gantinya, ia akan memberikan kompensasi kerugian Elena sebesar 10 juta euro. Jumlah itu hampir 4 kali lipat dari pinjaman yang diajukan Max. Dengan uang sebanyak itu, Max dan Elena bisa memulai kehidupan baru, bahkan bisa mencari donor usia yang cocok untuknya.
Tapi Max menolak. Dia hanya akan mengembalikan Mary jika Sophie mau mengembalikan 40 tahun usia Elena. Max tidak mau ditipu untuk kedua kalinya oleh seseorang yang dengan sengaja merekayasa kejadian demi keuntungan pribadi. Lalu Max minta Sophie masuk ke dalam sendirian bertemu dengan Mary. Tapi Kaya mencegah. Bagaimana Max bisa tahu kalau Sophie ikut dalam rombongan ini? Ia curiga ini adalah sebuah jebakan. Lalu Kaya dan Victor menodongkan senjata ke arah Max. Namun tanpa diduga, Victor justru menembak Sophie. Kaya pun dengan sigap menembak Victor. Lalu terjadi baku tembak antara pasukan Ion dan kelompok Adam. Situasi semakin tidak kondusif. Max, Elena, dan Mary mencoba kabur menggunakan sebuah mobil. Tapi ketika hendak pergi, Mary malah menodongkan senjata ke arah Elena. Untungnya senjata itu kosong, lalu Elena menghajarnya sampai pingsan. Setelah itu, mereka pergi menuju klinik Dr. Burke. Tapi di tengah jalan, Max tiba-tiba mengurungkan niatnya menggunakan Mary sebagai donor pengganti Sophie. Hal tersebut dikarenakan Sophie sudah tewas karena tertembak. Mary tidak bisa mendapat umur pengganti karena mereka tidak bisa menukar usia orang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Rencananya tidak berjalan sesuai yang ia harapkan. Max meminta Elena mencari jalan lain karena dia tidak ingin menanggung perasaan bersalah terhadap anak tersebut. Akan tetapi, tekad Elena sudah bulat. Mary mencoba membunuhnya. Jika pistol itu berisi peluru, mungkin ia sudah tewas saat ini. Kelakuan Mary mirip dengan ibunya dan tidak seharusnya mereka itu kasihan dengan keluarga Tyson. Lalu Elena memberinya pilihan. Jika Max tetap membela Mary, Elena meminta Max tidak ikut dengannya sekaligus mengucapkan perpisahan. Max pun akhirnya mengalah, turun dari mobil lalu membiarkan Elena pergi sendirian menuju klinik tersebut. Sampai lokasi, Dr. Burke dan anak buahnya langsung memulai proses pertukaran usia antara Elena dan Mary. Selesai proses pertukaran usia, ternyata bukan hanya Elena saja, melainkan ada banyak anak-anak muda menjadi korban jual beli usia secara ilegal. Elena hanya bisa diam melihat kenyataan tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Mary dibiarkan begitu saja, berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Untungnya ada sebuah truk melintas lalu mengantar Mary ke rumah sakit. Menjelang pagi, Max sampai ke sebuah kamp penampungan di perbatasan Lituania. Max tidak mungkin kembali ke Jerman dan lebih memilih bersembunyi di tempat tersebut demi keamanan. Untuk kedua kalinya, Kaya kecolongan. Victor diam-diam berkoordinasi dengan Lilith merencanakan jebakan agar mereka bisa membunuh Sophie. Itulah kenapa Victor bisa dengan mudah menemukan Max dan Elena kemanapun mereka pergi. Sampai di rumah sakit, Mary dibawa ambulans pulang ke rumah. Dan ternyata Sophie itu masih hidup berkat rompi anti peluru yang ia pakai. Setelah insiden penculikan ini, Kaya memilih keluar dari pekerjaannya karena merasa menyesal dan berdosa membantu Sophie selama ini. Benar apa yang dikatakan Victor, Ion telah menciptakan sistem ketidakadilan bagi manusia. Mereka bertindak semena-mena, bahkan tega berbuat keji terhadap warga sipil seperti Max dan Elena. 2 hari kemudian, tanda-tanda penuaan Mary mulai terlihat. Usianya 40 tahun lebih tua dari yang seharusnya. Lalu Mary meminta ibunya bertukar usia dengannya. Akan tetapi Sophie menolak. Riset yang ia lakukan masih berjalan. Tubuhnya harus muda dan kuat untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Jika risetnya berhasil, Sophie akan mengembalikan usianya. Namun entah sampai kapan hal itu bisa terwujud atau mungkin tidak akan berhasil sama sekali. Sikap Sophie menunjukkan bahwa dia memang tidak peduli dengan orang lain, bahkan kepada Mary anaknya sendiri. Berbulan-bulan sejak kejadian tersebut, Elena yang kembali muda kini tengah hamil. Sejak berpisah dengan Max, Max mengetahui kalau Elena menikah dengan pria lain dan tinggal di perbatasan Lituania. Dari kejauhan, Max memandangi Elena dengan perasaan sedih. Ia tidak menyangka wanita yang ia perjuangkan mati-matian malah berujung perpisahan. Tapi Max sudah mengikhlaskannya, karena kini Max punya tujuan baru, yaitu bergabung dengan kelompok Adam melanjutkan misi organisasi tersebut menghancurkan Ion. Mereka berkeyakinan bahwa membeli usia sama saja menghancurkan masa depannya. Selama Ion masih ada, ketidakadilan semakin merajalela. Kelompok Adam bertekad akan berjuang sampai titik darah penghabisan dan akhirnya film pun selesai. Sebenarnya tujuan awal dari program donasi Ion cukup baik, yaitu memberikan solusi bagi orang miskin mendapat kesejahteraan dengan menjual usianya dengan imbalan yang sangat tinggi. Sementara orang-orang tua berduit bisa mempermudah usianya untuk melanjutkan produktivitasnya.
Seandainya seseorang bekerja 5 tahun penuh tanpa menikmati hidupnya, belum tentu apa yang ia hasilkan setara dengan jumlah ketika ia menjual umurnya. Meski dianggap melawan kodrat, Sophie berpendapat program pertukaran usia ini adalah jalan tercepat dan terbaik menuju kesejahteraan. Seperti apa yang dikatakan Max, jika umur mereka adalah aset, lalu kenapa melarang mereka menjualnya? Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut justru membuat orang terlena, menghambur-hamburkan uang, kemudian menjual usianya sampai habis dan tidak bisa menikmati uang yang ia peroleh dari penjualan tersebut. Orang menjadi malas, praktik ilegal merajalela, dan orang kaya semakin mengeksploitasi orang miskin. Tapi sebenarnya siapa juga yang ingin menukar umurnya dengan uang? Menikmati hidup itu jauh lebih baik daripada sekedar mendapat uang banyak tapi memiliki umur terbatas. Film ini menggambarkan bahwa kemajuan teknologi jika tidak dimanfaatkan dengan baik justru membuat manusia lupa kemudian bertindak melawan kodrat yang akhirnya berujung malapetaka. Itulah alur film Paradise. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.